Oke, selamat datang sahabat Afi. Jumpa lagi di Ruang Cinta. Ini adalah episode ketiga. Minta maaf sebelumnya kalau kami dari tim Family Indonesia terlalu lama ya menunda untuk Ruang Cinta. Nah, saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat rekan-rekan yang mungkin lagi nontonnya tuh di waktu-waktu tersebut ya. Nah, di Ruang Cinta ini hari ini kita akan membahas tentang cinta kepada anak yang berkebutuhan khusus ya. Dan hari ini akan ada bintang tamu spesial. Seperti biasa selalu ada bintang tamu spesial yang akan berbagi pengalamannya. Mengapa memilih gitu ya atau memberikan hidupnya untuk mendampingi anak-anak yang lahir atau hidup dengan kebutuhan khusus. Jadi saya langsung panggil aja bintang tamu kita hari ini. Halo, mana? Neng neng. Nah, ini sebelah saya nih. Ya, oke. Ya, oke. Saya biasa menyapa dia Erin, tapi lebih baik kan kalau nggak tak kenal maka tak sayang. Jadi dia dikenal dan disayang. Silakan monggo memperkenalkan dirimu, Bu. Oke, halo semua. Manggilnya apa nih? Sahabat Afi Manggilnya ya? sahabat Afi, betul. Iya. Sahabat Afi. Oke deh, halo sahabat Afi. Perkenalkan, nama saya Erinda Triharja. Biasa dipanggil Erin. Oh, psikolog klinis anak gitu. Psikolog klinis anak. Nah, itu dia. Kapan terakhir menamatkan diri? Jadi psikolog klinis anak. Oh, waduh. Lupa tahun dia. 2000. Tahun berapa ya? Tahun 2016. 2016 berarti masih Betul. baru ya. Nah, ini sedikit cerita aja dari Erin. Erin kenapa sih memilih menjadi seorang psikolog klinis anak lagi? Nah, boleh berbagi nggak Erin? Awalnya sih emang dari dulu suka anak kecil ya. Maksudnya emang suka main-main gitu. Kalau ngeliat anak kecil tuh emang suka gitu. Banget yang kayak gitu-gitu doang sih. Terus memantapkannya tuh waktu lagi magang S1 psikologi. Magang? Jadi magang kan, di mana? Nah itu, jadi kan kalau yang lain kan teman-temanku banyak magang di perusahaan ya. Nah karena aku memang tidak ada niat untuk kerja di perusahaan, aku magang di kayak satu tempat les untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tempat les? Kayak sekolah kecil gitulah untuk anak-anak kebutuhan khusus. Jadi di sana ada mereka-mereka yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang intellectual disability gitu. Nah di sana mereka dikasih kegiatan-kegiatan dari pagi sampai sore tentang cara-cara kehidupan sehari-hari gitu. Nah aku magang di situ. Nah disitulah yang kayak teknya sih. Gitu. Oh, berapa lama itu waktu itu magang di tempat Cuma itu? sebulan. Sebulan aja langsung kayak itu ya, kayak first love cuma gitu ya? Sebulan. Betul banget, cuma sebulan dari Senin sampai Jumat doang. Oh, di itu di daerah Jakarta ya? Jakarta Barat. Jadi setelah magang itu Erin merasakan perasaan yang berbeda jadi setelah melihat anak-anak itu. Iya, jadi kayak ternyata mereka tuh sama cute banget gitu. Maksudnya awalnya kan sebelum itu ya agak-agak jujur aja agak-agak takut kan. Takut dalam artian bagaimana caraku harus mendekati mereka, harus gimana akunya yang kayak gitu-gitu. Tapi ya selama magang di sana karena memang langsung jadi asisten guru, terus kayak beberapa kali pegang juga jadi guru gitu kan. Jadi mau nggak mau kan ya langsung ketemu, langsung interaksi langsung. Nah, mereka tuh ya udah cute banget sama aja kayak anak-anak biasanya gitu. Itu berarti 2000 berapa, Rin? Wah, 2011. 2011 ya. 2010-2011-an. 2010-2011. Jadi di magang di tempat les anak kebutuhan khusus. Nah, jadi itu kan biasa kan S1 kan belum ada peminatan ya, Erin ya. Nah, terus waktu berjalan kan,
akhirnya Erin memilih gitu ya. Ada waktu memilih itu ada ini nggak? Ada apa kayak ditentang kah atau kayak ngapain sih itu kan nggak ada duitnya kan gitu ya. Itu kan nggak ada duitnya atau apa gitu. Ditentang sih untungnya enggak sih kok. Kayaknya semua orang di sekitarku juga udah tahu aku suka anak-anak gitu kan. Jadi ketika Oke. melanjutkan psikolog klinis, kalau aku ngambil psikolog klinis dewasa, mungkin mereka malah akan kayak hah gitu kan. Jadi kayak gitu. Oke, jadi jalannya mulus ya untuk mengambil itu ya peminatan. Nah kalau Erin ini kan nggak cuma sekedar magang kan Erin, maksudnya minat sama anak kebutuhan khusus, cinta sama anak kebutuhan khusus. Ada hal apa lagi sih yang membuat Erin tuh kayaknya kayak passion banget, bergairah untuk menolong anak-anak ini? Apa ya? Mungkin karena aku bersyukur hidupku ketemu gitu kan sama orang tua yang luar biasa, sama keluarga yang luar biasa. Jadi aku berharap gitu, aku pun bisa jadi sedikit harapan dan terang buat anak-anak ini. Yeah. Memberikan harapan. Oke. Kalau begitu ceritain dong pengalaman Erin. Mungkin ada anak-anak yang Erin dampingi, Erin yang tolong gitu. Terus Erin tuh kayak merasa something spesial gitu dalam hidup Erin gitu. Pengalaman tertentu yang Erin ingat. Sebenarnya hampir semua klien spesial sih. Ada satu yang namanya aja anak kebutuhan khusus spesial ya, tapi lebih spesial lagi. Oke. Waktu aku masih kasus belum lulus nih ceritanya. S2 nih, S2. Masih S2, kasus belum lulus. Nah, terus ada seorang anak laki-laki usianya 4 SD, berarti kurang lebih 10-11 tahun ya waktu itu. Datangnya dengan keluhan belum bisa baca. Jadi anak 4 SD belum bisa baca. Nah, anaknya tuh diem banget. Ketemu tuh nggak ngomong. Jadi kayak aku ketemu berapa sesi, 2-3 sesi tuh, halo apa kabar gitu kan. Dia tuh cuma diem aja, sama sekali nggak ngomong. Ini makin tatap muka ya Erin waktu itu ya? Tatap muka. Masih, kan masih 2000 berapa ya? 2014. Tatap muka, terus pokoknya aku coba ajak ngobrol, tanya-tanya. Ya dia jawabnya paling iya, enggak gitu. Kamu sukanya apa? Diam. Oh gitu, kalau aku sukanya gini nih, cerita. Terus kalau kamu gimana? Diam, kayak gitu. Tuh 1 sesi, 2 sesi berjalan kayak gitu aja tuh kok. Nggak ngapa-ngapain, dan aku cukup frustasi kan. Ini mau bagaimana gitu kan. Iya. Kan. Nah, tapi kan akhirnya coba dengan tes ini itu gitu kan, dan akhirnya memang terdiagnosa anak ini ada disleksia gitu kan. Ada kesulitan baca memang. Nah, tapi yang bikin aku teringat sampai sekarang tuh, jadi kan ada sesi rutin sama dia kan. Nah, suatu kali aku kan nganggapnya aku belum bisa connect sama nih anak nih gitu kan, karena aku tanya dia masih diem aja gitu ya. Paling cerita makin lama makin banyak, tapi masih kayak ya nggak ada apa-apanya deh gitu kan. Nah, suatu kali itu pagi-pagi hujan deras. Jadi aku telepon ibunya karena mereka ke sana naik angkot. Aku telepon ibunya, Bu, tunda dulu aja deh gitu kan. Takutnya kehujanan apa gimana gitu kan, kasihan. Besok aja apa gimana yang kayak gitu. Terus ibunya bilang gini, oh gitu ya Mbak. Tapi anaknya kepengen banget ketemu kayak gitu. Wah itu aku wah. Oke. Itu sih, itu kayak wah ternyata maksudnya dia tidak memperlihatkan itu mungkin ya. Iya. Itu sih bikin terharu banget sih. Terharu. Jadi benar-benar tantangan hambatan anak itu kalau dia mau lewatin buat ketemu Erin gitu ya. Oke. Nah ini sebenarnya mungkin banyak yang rancu ya, mungkin sedikitnya Erin. Sebenarnya anak kebutuhan khusus itu apa sih kalau yang dalam layanan Erin selama ini, apa sih yang dibilang anak kebutuhan khusus biar kita masyarakat itu lebih aware, lebih aware tahu gitu ya.
Anak kebutuhan khusus adalah ya anak-anak yang memang memiliki kebutuhan di luar anak-anak seusianya gitu. Jadi ketika anak seusianya itu kurang lebih kebutuhannya apa, nah mereka punya kebutuhan lain. Mereka yang punya misalnya keterbatasan sesuatu, baik itu fisik maupun misalnya gangguan psikologi kayak gitu. Oke, berarti maksudnya harusnya dia udah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perkembangan, tapi dia tidak melakukan atau tidak bisa gitu ya. Soalnya kayak kemarin kalau saya lihat itu kayak ada anak yang sulit jongkok gitu ya, padahal kan itu harusnya udah usia itu udah bisa tahapan jongkok gitu. Berarti itu udah juga kebutuhan khusus ya. Betul. Oh, berarti bukan hanya sekedar yang speed delay ya, atau orang yang anak yang yang saya punya teman itu yang anaknya itu umur 8, kalau misalnya ke toilet masih ditemenin, itu kebutuhan khusus nggak tuh? Tergantung kebutuhan itu kenapa? Alasannya di balik itu apa mungkin ya? Kita perlu lihat lebih lanjut gitu ya. Kalau memang secara perkembangan memang tidak sulit gitu kan. Misalnya secara kognitifnya dia memang tidak sesuai sama usianya, otomatis itu kebutuhan khusus. Tapi kalau misalnya ada hal-hal lain yang membuat dia harus ditemenin, ya mungkin itu kita perlu lihat lagi sih kayaknya. Oh, ya mungkin aja takut ke WC sendiri gitu ya. Ada pengalaman traumatis ketika di WC ketemu kecoa atau apa, jadi takut gitu ya. Oke. Jadi anak kebutuhan khusus adalah anak yang memang di usia harusnya itu secara normal udah bisa melakukan sesuatu, tapi dia tuh tidak bisa gitu ya, tidak normal gitulah ya. Oke. Nah, ini kalau untuk penegakan diagnosa nih, Erin ya, ini sedikit ke profesional. Penegakan diagnosa itu memang butuh berapa sesi nih, biar teman-teman orang-orang yang nonton ini ngerti sebenarnya gak semudah itu gitu orang dibilang anak kebutuhan khusus. Oke. Itu balik lagi tergantung lagi nih kalau jawabannya. Gimana ya? Tergantung secara tergantung keilmuan. anaknya. Tergantung anaknya, tergantung keluhannya. Karena kan pada dasarnya sama aja sih kayak dokter yang ketika dia mendiagnosa kita sakit apa, kan harus lihat gejala-gejalanya tuh. Ada demam, ada apa gitu kan. Ada yang harus MRI dulu, ada yang apa dulu, yang kayak gitu. Tes ini, tes itu. Nah, sama aja. Psikolog juga untuk mendiagnosa sesuatu, kita mesti lihat gejala-gejalanya ada apa enggak gitu. Nah, yang jadi perbedaannya kan kalau kedokteran mungkin gejalanya fisik gitu ya. Jadi kelihatan bisa ada tes apa gitu. Sedangkan kalau psikologi kan gejalanya terkadang tuh nggak gitu kelihatan gitu kan. Misalnya si anak ini nangis gitu kan, nangis terus. Nah, tapi kan nangisnya karena apa kan kita mesti lihat banget tuh. Apakah karena ada sakitnya, apakah karena dia takut, apakah karena dia apa yang kayak gitu. Nah, itu tergantung banget anaknya seperti apa, mungkin koneksinya dengan psikolognya seperti apa yang kayak gitu. Oke. Jadi intinya itu kita nggak bisa diagnosa tuh kalau hanya sekitar 10-20 menit ketemu itu nggak bisa ya, betul ya? Kalau aku pribadi enggak. Iya, soalnya kemarin pernah dengar tuh, Rin, maksudnya kayak langsung 15 menit, 20 menit bisa langsung kasih diagnosa gitu. Kasihan gitu juga ya kalau kasihan ya, maksudnya kan kalau begitu kan orang tua langsung kaget kan, langsung pertemuan pertama kalau langsung dapat label gitu kan kepikiran itu orang tua. Jadi sebenarnya secara keilmuan nggak bisa ya, benar nggak sih, Rin? Sekali ketemu. Kalau dibilang nggak bisa mungkin agak-agak terlalu ini kali ya. Bisa mungkin bisa aja gitu ya. Mungkin dengan pengalaman yang tinggi atau gimana, atau mungkin misalnya sudah terlihat jelas. Intinya kalau data-data yang diperlukan psikolognya sudah cukup untuk mendata, mendiagnosa ya mungkin bisa aja gitu. Oke, berarti sebenarnya bisa, tapi memang harus ada rangkaian tes yang diikutin anak itu dulu ya. Biasanya sih gitu. Kan ada observasinya, ada wawancaranya. Biasanya karena kita anak juga nggak cuma ke anaknya doang, wawancara ke orang tuanya, atau kadang pengasuhnya gitu kan. Banyak ya tahapannya ya. Nggak bisa cuma duduk ngeliatin 15 menit, 20 menit gitu ya. Aku sih nggak bisa. Iya. Ini buat teman-teman juga nih, maksudnya buat para parents, orang tua gitu ya. Kalau nanti itu, maksudnya ini Erin
secara keilmuan, bukan ke Erin secara pribadi itu juga mengakui hal itu sulit gitu ya. Nah, Erin ini kan anak kebutuhan khusus ya. Maksudnya kalau secara pribadi, kalau Erin untuk mencintai anak-anak kebutuhan khusus ini, menolong mereka, hambatan dari diri Erin apa selama ini? Tantangannya? Hambatan. Pertanyaannya sulit ya. Sulit ya. Oke. Apa ya hambatannya ya? Mungkin ini kali. Aku belum memberikan yang inginnya aku berikan gitu kan. Pasti kan aku juga punya, maksudnya waktu kah misalnya, karena harus bagi-bagi waktu juga. Kemudian kadang ya namanya ini kan pengen ada mereka-mereka yang misalnya sulit secara finansial, kadang pengen bantu, tapi kan aku juga belum bisa yang sampai gimana-gimana bantunya. Oke. Paham. Jadi maksudnya Erin tuh pengen bantu banyak gitu ya, tapi ada situasi dan kondisi tertentu ya. Oke. Nah, makanya kita mau buat loh kok. Iya, apa? Coba cerita dong, cerita. Project apa? Iya, promosi. Sekalian promosi gitu ya. Makanya kita pengen buat Afi juga berkolaborasi. Kita pengen buat satu tempat terapi untuk anak-anak kebutuhan khusus yang kita tuh berharap bisa semakin banyak bantu gitu kan. Tangan-tangan ini semakin bisa meraih mereka-mereka yang memang membutuhkan, terutama anak-anak gitu. Jadi ada terapi sensori, semua berbagai macam terapi lah kita usahakan ada gitu. Kapan rencananya tuh? Tahun ini, tahun depan? Didoakan. Oke. As soon as possible. As soon as possible, betul. Iya, karena Erin juga sebenarnya udah gemes gitu ya, ada cepet-cepet pengen nolong, karena situasi pandemi juga Erin juga nggak bisa ngapa-ngapain kemarinnya, terbatas ya. Betul banget. Dan karena pandemi itu jadi banyak anak-anak yang mungkin belum kebutuhan khusus, tapi maksudnya banyak yang cukup terlambat secara perkembangan gitu ya, kawan. Ya, betul. Ya, jadi butuh bantuan gitu. Ya, ini apalagi nih lagi nih sekarang di bulan Juni 2022 ini gitu ya, ini lagi situasi COVID lagi naik lagi ya. Aduh, semoga nggak sampai kunci lagi deh, jangan sampai level 4 lagi. Nah, apa yang sudah Erin upayakan selain tadi Erin mau bikin pusat terapi anak kebutuhan khusus, itu namanya itu ya, pusat terapi anak kebutuhan khusus, apalagi yang sedang Erin upayakan? Sekarang sih masih ini sih, sejauh line profesional sebagai psikolog klinis anak gitu kan. Sejauh yang aku bisa bantu, aku bantu. Maksudnya baik itu secara profesional ataupun secara sosial gitu, kayak di gereja ataupun tempat sosial-sosial lain, sejauh yang aku memang mampu aku bantu. Oke. Jadi menarik ya Erin ya, mendampingi anak dengan kebutuhan khusus gitu ya. Dan Erin maksudnya menunjukkan cinta, perhatian, karena kayaknya nggak begitu banyak ya Erin ya. Di angkatan Erin banyak nggak sih psikolog-psikolog klinis anak yang mau terjun ke ini? Banyak sih kok. Banyak juga ya? Tahu ya. Maksudku mungkin kalau di Jabodetabek masih cukup banyak ya. Yang setauku yang agak kurang tuh yang banyak ininya tuh mungkin di daerah gitu ya. Pasti kan nggak sebanyak di Jakarta gitu ya. Kota-kota besar yang itu udah ada ya. Mungkin kota-kota ya penyangga, kota-kota kecil itu ya. Iya. Ya semoga semakin merata lah ya Rin ya. Amin. Iya Cia, betul. Jadi anak-anak yang kebutuhan khusus di daerah-daerah, bahkan di pelosok-pelosok itu bisa mendapatkan layanan ya. Itu Kita berbayar, kita mungkin sosial. BPJS juga lama-lama bisa cover gitu kan ya. Oh, ini harapan, jadi ngomong harapan. Iya, jadi harapan. Soalnya biar mereka-mereka yang mungkin ada kesulitan ekonomi atau finansial tuh tetap bisa dapat terapi yang memang dibutuhkan oleh anaknya gitu. Iya, betul. Jadi orang tua tuh nggak sampai udah mikirin anaknya begini, mikirin duitnya begini. Itu terapinya jangka panjang nggak sih, Rin? Tergantung. Kalau tergantung anaknya. Tergantung kesulitannya apa, tergantung terapinya apa, tergantung lingkungannya itu mau untuk, misalnya kan terapi kan kurang lebih kan 2-3 kali seminggu gitu ya. Berapa jam gitu kan.
Sedangkan kan sisa-sisa waktunya sehari-hari itu kan sama lingkungannya, baik itu sekolah, baik itu orang tua gitu. Biasanya kalau kita bisa kerja sama dengan baik tuh, itu lebih cepat kayak gitu. Oke, benar. Jadi itu anak kebutuhan khusus nggak sama seperti anak normal lagi ya. Kalau memang ada masalah, memang dikondisikan suasana lingkungannya ya supaya bisa mendukung proses pemulihannya ya. Betul. Oke. Nah, ini pertanyaannya mungkin kayak klise, tapi pengen tahu aja pertanyaannya. Maksudnya kalau anak kebutuhan khusus itu bisa sembuh nggak sih di kemudian hari? Kita bilangnya nggak sembuh sih ya kok kayaknya. Adaptif kita bilangnya. Namanya kebutuhan khusus ya. Jadi memang punya kebutuhan itu gitu. Tapi yang kita kejar adalah si anak ini menjadi adaptif. Adaptif dalam artian dia mampu berfungsi sehari-hari gitu. Secara mandiri misalnya tanpa butuh orang yang terus-terusan supervise atau gimana gitu. Tapi ya itu pun kan harus dilihat lagi yang tadi ya, kegangguannya apa, kebutuhannya apa gitu. Ada yang memang mungkin harus disupervise terus atau gimana, tapi tujuan kita biasanya membuat anak ini seadaptif mungkin gitu. Oke. Jadi dengan situasi dia sendiri, dia tetap bisa minimal menerima dulu kondisi dia, kemudian dia bisa mengembangkan diri secara mandiri gitu ya. Oke, wah, memang ini proses umur hidup ya, Erin ya. Betul. Termasuk para caregiver-nya ya. Betul, makanya luar biasa banget sih orang tua caregiver anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Iya. Dibutuhkan cinta yang besar untuk mendampingi, membesarkan, merawat ya. Kalau ya bisa mundur lah. Erin tapi masih kuat ya Erin ya. Amin. Oke. Amin. Jadi ini perjalanan seumur hidup dari Erin. Oke. Ya sudah Erin, thank you nih buat diskusinya, buat bicaranya. Teman-teman kalau mau cari Erin, mau misalnya parents, orang tua yang pengen mungkin membawa anaknya, pengen Erin ya, pengen tes assessment, ya, atau tes konseling gitu ya. Konsultasi daftar ke sini ya, Evangelia Indonesia, ada Erin di situ. Nanti Erin juga akan bikin pusat terapi untuk anak kebutuhan khusus. Jadi tunggu aja tuh tanggal mainnya. Erin ya. Yes, amin. Doakan ya. Semoga cepat. Amin. Oke. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya sekali lagi untuk psikolog klinis anak Erin untuk bincang-bincangnya. Nanti semoga semakin terbang ya, sukses. Amin. Di laut, di darat, di udara. Oke, buat teman-teman sahabat Afi, ya thank you ya. Kalau di laut kan Erin maksudnya dipanggil di kapal pesiar mendampingi anak-anak. Siap. Oke, thank you semuanya sahabat Afi. Thank you. Bye-bye.